Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Fikri Maulana dengan NIM 1919102011088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyarah terkendali 3 fasa dengan gelombang penuh. Ya, untuk pengertiannya sendiri, penyarah terkendali atau sering disebut dengan konverter merupakan suatu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik yang berupa tegangan 3 fasa itu sendiri ke dalam bentuk sinusoida menjadi tegangan keluaran dengan bentuk tegangan searah yang dapat diatur atau dikendalikan. Komponen semikonduktor daya yang digunakan umumnya berupa SCR yang beroperasi sebagai saklar, pengubah, dan pengatur. Ya, selanjutnya terdapat rangkaian penyarah terkendali 3 fasa dengan gelombang penuh. Nah, untuk bentuk rangkaiannya sendiri di sini menggunakan 6 buah SCR, di mana untuk SCR 1, 3, dan 5 atau SCR yang bagian atas ini digunakan untuk mengontrol tegangan keluaran yang berupa tegangan positif, dan SCR 2, 4, dan 6 digunakan untuk mengontrol tegangan keluaran yang berupa negatif. Nah, untuk masing-masing fasanya sendiri di sini terdapat fasa A, B, dan C karena inputnya menggunakan tegangan 3 fasa. Untuk fasa A dihubungkan ke SCR 1 dan SCR 2. Fasa B dihubungkan ke SCR 3 dan SCR 4, dan fasa C dihubungkan ke SCR 5 dan SCR 6. Sehingga dapat diketahui SCR 1 dan 3 ini digunakan untuk mensearahkan dan mengontrol fasa 1, dan SCR 3 dan 4 digunakan untuk mensearahkan dan mengkontrol fasa 2, dan SCR 5 dan SCR 6 digunakan untuk mengontrol fasa 3. Dan untuk bebannya sendiri pada slide ini digunakan contoh beban berupa resistor, di mana untuk bebannya dihubungkan pada titik tegangan positif yang dihasilkan oleh SCR 1, 3, dan 5, dan untuk negatifnya negatif bebannya dihubungkan ke titik negatif yang dihasilkan oleh SCR 2, 4, dan 6, sehingga dapat dikatakan sebagai full wave atau tegangan penuh, yaitu dari positif ke negatif dari hasil penyaarannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat rumus untuk mencari tegangan VDC, yaitu 3 kali akar 3 per pi kali Vs cos alpha. Nah, selanjutnya kita akan menuju rangkaian simulasinya. Nah, untuk simulasi di sini menggunakan multisim online dengan rangkaian yang sudah dibuat sebagai berikut. Nah, untuk rangkaiannya di sini terdapat beberapa komponen. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu menggunakan
sumber 3 fasa dengan bentuk Y, di mana sumber ini akan mengeluarkan output 3 fasa, yaitu yang diberi probe merah, kuning, dan biru, dan satu keluaran sebagai netralnya. Di sini untuk parameternya diatur dengan tegangannya 380 volt VRMS dan frekuensi 50 Hz. Ya, selanjutnya terdapat 6 buah kontrol phase angle, di mana komponen ini digunakan untuk menghasilkan sebuah pulsa yang digunakan untuk men-trigger masing-masing dari SCR yang digunakan. Nah, pada masing-masing phase angle controller ini terdapat 3 buah masukan. Nah, untuk masukan yang pertama yaitu phase positif, masukan kedua berupa phase negatif, dan masukan ketiga berupa alfa. Di sini phase positif digunakan sebagai untuk mendeteksi masukan fasa positif. Sebagai contoh, untuk phase angle controller yang mengontrol SCR pertama ini, pada fasa positifnya dihubungkan ke fasa 1, karena untuk SCR S1 ini terhubung dengan fasa 1. Dan karena outputnya ini berupa positif, output dari SCR1 ini berupa positif, maka yang dihubungkan ke fasa 1 dari phase angle controllernya berupa fasa positifnya. Nah, sedangkan untuk phase angle controller yang digunakan untuk mengontrol SCR S4 ini, nah karena dia masih terhubung dengan fasa 1 dan mengeluarkan tegangan negatif, maka yang dihubungkan ke sumber fasa satunya berupa fasa negatif dari phase angle controllernya. Nah, hal tersebut bertujuan agar untuk phase angle controller yang mengontrol S1 ini, dia akan mengeluarkan trigger ketika gelombang naik atau gelombang positifnya. Nah, dia akan mengeluarkan trigger ketika gelombang positif itu terjadi. Dan yang SCR S4 ini, karena fasa negatifnya yang dihubungkan ke sumber 3 fasanya, maka keluaran triggernya akan terjadi ketika gelombang negatifnya itu yang keluar, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan simulasinya. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu komponen-komponennya. Nah, lanjut di sini juga terdapat 6 buah SCR seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan untuk bebannya di sini menggunakan tiga model beban, yaitu terdapat beban resistor,
terdapat beban induktor dan beban resistor dan induktor yang dirangkai secara seri. Nah, untuk rangkaian ini digunakan untuk agar gelombang yang dikeluarkan pada simulasi ini sesuai dengan hasil teori yang telah dipelajari. Karena jika tidak diberi rangkaian beban seperti ini yang terhubung dengan ground, itu hasil gelombang keluarannya kurang sesuai atau bisa dibilang kurang tepat seperti itu. Sehingga agar gelombang outputnya sesuai dengan teori, maka diberikan rangkaian tambahan seperti ini agar simulasinya dapat berjalan dengan baik. Ya, mungkin selanjutnya akan dilakukan simulasi mengenai masing-masing output trigger yang dihasilkan oleh masing-masing angle phase controlnya. Nah, dapat kita lihat dari hasil gelombang keluarannya yang telah disimulasikan sebelumnya. Ya, di sini untuk fase 1 itu berwarna merah, fase 2 berwarna kuning, dan fase 3 berwarna biru. Nah, sesuai dengan gelombang yang dikeluarkan, yang merah berupa fase 1, biru fase 2, dan kuning fase 3. Nah, untuk triggernya sendiri, di sini trigger yang menuju S1 dan S4 saya beri probe warna merah. Nah, itu artinya gelombang trigger di sebelah sini itu merupakan hasil dari trigger yang diberikan ke SCR1 ini. Nah, di mana tadi SCR1 pada phase angle controlnya adalah fasa positif yang dihubungkan ke sumber tegangan 3 fasanya. Sehingga ketika sumber 3 fasa pada fasa 1 ini mengeluarkan gelombang positif, ya gelombang positifnya, maka trigger akan keluar saat gelombang positif itu keluar, seperti itu. Nah, untuk jaraknya sendiri, ya misal ini sama dengan ini. Nah, untuk jaraknya sendiri itu dihitung dari sebentar. Nah, untuk jaraknya sendiri itu dihitung dari titik awal gelombang positif itu naik dan titik awal gelombang trigger itu muncul. Nah, jarak ini dapat diatur dengan cara merubah nilai sudut yang dimasukkan ke tiap phase angle controlnya. Nah, agar semuanya dapat dikontrol secara sama, maka di sini saya memparalel semua masukan sudut alfanya jadi satu dan kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, di sini karena saya menggunakan tegangan 30 volt, maka di phase angle controlnya akan terbaca 30 derajat. Sehingga jarak antara titik
awal tegangan positif itu naik dengan titik pulsa triggernya dibangkitkan itu sejauh 30 derajat. Nah, sama untuk fasa 2 yang berwarna kuning. Nah, jarak antara titik awal bangkit, titik gelombangnya naik dengan titik gelombang triggernya itu dibangkitkan juga sejauh 30 derajat. Nah, semakin kecil atau jika nilai derajatnya ini adalah 0, maka semua trigger ini akan dibangkitkan di awal gelombang naik, dan gelombang naik itu maksudnya gelombang positif yang naik di titik ini, dan di awal gelombang negatif yang turun di semua fasanya. Jadi misal saya rubah untuk simulasi percobaan trigger ini masih belum dikenai beban yang 3 macam tadi, hanya menggunakan beban tambahan saja. Baik, kita pause. Karena kita masih belum berfokus pada gelombang outputnya, maka gelombang output kita matikan dulu. Nah, kita berfokus pada gelombang trigger yang dihasilkan terlebih dahulu. Nah, ketika diberikan 0 derajat, maka semua triggernya akan muncul di titik di titik gelombang naik, di titik awal gelombang naik, dan di titik awal gelombang turun di semua fasanya, baik fasa merah, fasa biru, dan fasa merah adalah fasa 1, fasa biru adalah fasa 3, dan kuning adalah fasa 2, seperti itu. Dan semakin besar nilai sudut yang dimasukkan, maka jarak trigger terhadap titik awal gelombang naik dan titik awal gelombang turun, maka dia akan semakin jauh. Ya, sebagai contoh saya beri nilai 100 derajat. Ya, saya pause. Nah, bisa kita lihat bahwa pada titik awal gelombang naik di fase 1 itu adalah di sebelah sini, dan trigger dari gelombang naik di gelombang 1 itu berada di sebelah sini. Artinya jarak dari titik awal gelombang naik dengan titik trigger itu dibangkitkan, dia akan semakin jauh karena nilai sudutnya yang telah diperbesar tadi. Jadi kesimpulannya
semakin besar nilai sudut yang diberikan, maka gelombang trigger yang dibangkitkan akan semakin jauh dari titik awal gelombang positif itu naik dan titik awal gelombang negatif itu turun pada semua fasanya. Dan untuk karena pada satu periode gelombang naik ini adalah 180 derajat, maka nilai maksimal yang bisa diinputkan di gelombang masukannya yaitu adalah 180 derajat, di mana nilai tersebut gelombang pemicu yang dihasilkan akan sama letaknya dengan ketika di setting di 0 derajat. Akan kembali seperti semula. Ya, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana gelombang trigger ini dihasilkan, selanjutnya kita akan mencari tahu gelombang output yang dihasilkan dari masing-masing yang dihasilkan oleh penyarah terkendali ini yang telah diubah-ubah nilai sudut alfanya. Ya, seperti itu. Nah, untuk sebagai awalan, jika dilihat dari soal yang telah diberikan, di sini kita diminta untuk menghasilkan gelombang output ketika dengan rata-rata outputnya yang dikeluarkan sebesar 0%, kemudian 10%, selanjutnya 25 dan 75. Nah, dari persentase tegangan output tersebut, bagaimana respon dari gelombang outputnya. Nah, untuk gelombang 0% sendiri, itu kita dapat memasukkan nilai derajat tadi sebesar 180. Karena 0% itu sama saja dengan tegangan output itu seminimal mungkin, yaitu 0 volt. Nah, karena di sistem simulasi ini, jika nilai sudutnya semakin kecil, maka akan menghasilkan trigger yang semakin mendekati titik awal naik dan awal turun. Nah, hal berikut mengakibatkan tegangan rata-rata outputnya yang dihasilkan itu akan semakin besar. Sehingga dari hal tersebut dapat kita ketahui untuk menghasilkan output dengan tegangan terkecil, maka kita harus memasukkan sudut alfa dengan yang paling besar pada satu periode gelombang yang dihasilkan, yaitu 180 derajat. Jadi kita masukkan tegangan 180 volt untuk mengatur gelombang pemicunya di sudut 180 derajat. Nah, maka dapat kita simulasikan bagaimana hasil gelombang outputnya. Nah, untuk
mengetahui hasil gelombang outputnya saja, maka saya akan mematikan semua gelombangnya kecuali gelombang outputnya. Nah, di sini terlihat bahwa gelombang outputnya itu bernilai 0 karena diberi sudut 180 derajat. Nah, hal tersebut mengakibatkan nilai tegangan keluarannya bernilai paling kecil, yaitu 0 volt. Dan selanjutnya, jika kita beri tegangan keluaran sebesar 10% dari sudutnya, maka pada sudutnya dapat kita isikan yaitu sebesar 180 dikurangi 180 kali 10%, atau sama dengan 180 kurangi 18, sehingga sebesar 162. Mari kita simulasikan bagaimana hasil gelombang outputnya. Nah, saat diberi persentase 10% dari gelombang keluarannya, maka membentuk sebagai berikut, di mana untuk gelombang 3 fasanya akan saya tampilkan seperti ini. Ini masih belum diberikan beban dengan 3 macam beban tadi. Nah, kita akan coba kita beri beban R, bagaimana perubahan dari bentuk awal sebelum diberi beban. Nah, ketika diberi beban diberi beban R atau resistor, maka gelombang outputnya tidak mengalami perubahan. Dan jika kita lihat dari nilai arusnya yang terletak pada prob 5, nah, untuk arusnya sendiri akan mengikuti gelombang tegangan yang terbentuk tanpa mendahului atau terlambat dari gelombang tegangan yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya menggunakan beban L. Nah, untuk beban L sendiri, untuk bentuk gelombangnya tidak terlalu signifikan, perubahannya hampir sama dengan tanpa diberi beban. Hanya saja pada arusnya itu mengalami perubahan. Ya, saya perkecil dulu untuk time per diff arusnya. Untuk volt per diff arusnya. Ya, karena hasilnya mungkin dari hasil ini dapat kita analisa
karena 3 kali disimulasi hasilnya error. Jadi dapat kita lihat saja arus ketika menggunakan beban induktor dia akan naik secara terus-menerus dari awal hingga akhir. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan saja jika pada beban induktor dia akan seperti terjadi short circuit seperti itu. Karena untuk beban induktor sendiri jika dihubungkan ke tegangan DC dia akan bersifat seperti short circuit. Tetapi untuk tegangan DC yang murni. Tetapi jika tegangan DC-nya masih berupa terdapat ripple-nya, mungkin dia masih ada toleransi berupa hambatan XL-nya. Ya, hambatan XL seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan beban R dan L yang dirangkai secara seri. Nah, ini adalah hasil keluaran gelombang untuk beban R dan L yang dirangkai secara seri pada sudut 162. Nah, dapat kita lihat untuk hasil arusnya, arus keluarannya dia sedikit terlambat jika dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan dari penyarahnya. Nah, mungkin hal ini terjadi karena terdapat induktor yang menyebabkan arusnya menjadi terlambat. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mensimulasikan ketika menggunakan 50% dari tegangan outputnya. Nah, untuk 50% ini dapat kita hitung dengan cara 180 dikurangi 180 kali 50%, yaitu sebesar 90 derajat atau pertengahan dari 0 ke 180. Ya, untuk awal simulasi kita tidak menggunakan beban terlebih dahulu untuk melihat hasil tegangan keluarannya secara tanpa beban. Nah, mungkin saya pas dulu. Nah, ini adalah hasil gelombang output yang dihasilkan menggunakan 50% dari tegangan outputnya, yaitu sebesar 90 derajat untuk pengaturan di sudut alfa dari phase angle controlnya sendiri. Nah, kemudian saat kita beri beban R, nah bisa kita lihat ketika kita beri beban R, maka arus akan naik bersamaan dengan gelombang outputnya. Artinya arus tidak terlambat atau mendahului dari gelombang outputnya.
Dan selanjutnya jika kita beri beban induktor, ya mungkin dari sini bisa kita lihat dari hasil simulasinya jika menggunakan beban induktor, untuk hasilnya hampir sama seperti awal tadi saat menggunakan sudut 162 dengan sekarang menggunakan sudut 90 derajat, yaitu arusnya akan naik secara terus menerus. Hal tersebut dikarenakan untuk induktor jika diberi beban DC dia akan bersifat seperti short circuit seperti itu. Dan karena ini menggunakan 90 derajat, artinya tegangan yang dikeluarkan akan semakin besar, dan hal tersebut akan berdampak menghasilkan arus yang semakin besar pula di saat short circuit. Tapi karena ini gelombang keluarannya berupa tekanan DC yang masih terdapat ripple, jadi untuk induktor tersebut masih terdapat toleransi berupa hambatan XL-nya seperti itu. Ya, selanjutnya saat kita menggunakan beban R dan L yang dirangkai secara seri, ya segini sudah cukup. Nah, dapat kita lihat bahwa arus yang berwarna oranye ini, gelombang arus akan sedikit terlambat dibandingkan dengan gelombang tegangan outputnya. Nah, hal tersebut dikarenakan terdapat induktor tadi yang menyebabkan arus menjadi terlambat seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan mensimulasikan untuk 75% dari tegangan keluarannya, sehingga untuk sudutnya dapat kita atur yaitu ya sebesar 45 derajat. Dan untuk hasil gelombang outputnya tanpa beban adalah sebagai berikut. Nah, untuk 75% itu menghasilkan gelombang output yang hampir mendekati seperti gelombang full wave tak terkendali atau gelombang full wave yang tidak dikontrol. Nah, karena nilai sudutnya yang semakin kecil tuh, sehingga dari hasil gelombang yang semakin sempurna ini
akan menghasilkan nilai tegangan rata-rata DC yang semakin tinggi. Nah, selanjutnya saat kita beri beban R, nah maka dihasilkan gelombang tegangan dan arus sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat bahwa gelombang arus dan tegangan akan naik secara bersamaan. Artinya arus tidak mendahului dari tegangan dan tidak terlambat. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya saat menggunakan beban induktor, ya ini terjadi error, tapi dapat kita lihat bahwa untuk arusnya juga hampir sama juga seperti sebelumnya, dia akan naik dari awal, dia akan naik terus hingga mencapai nilai maksimalnya. Nah, tetapi di sini dalam simulasi ini masih belum mencapai nilai maksimalnya karena jika dilihat pada titik ini arus bernilai 163 ampere. Artinya dia masih bisa menghasilkan lebih tinggi lagi. Nah, hal tersebut juga sama alasannya karena untuk beban induktor, nah, semakin baik kualitas tegangan DC-nya, maka dia akan semakin bersifat menuju short circuit. Karena untuk sifat induktor sendiri, jika diberi beban DC, jika diberi tegangan DC, dia akan menjadi short circuit. Dan yang terakhir yaitu menggunakan beban resistor dan induktor yang dirangkai secara seri. Nah, dapat kita lihat di sini untuk gelombang arusnya, nah ya, untuk gelombang arusnya dia terlambat jika dibandingkan dengan gelombang tegangan yang dihasilkan. Hal tersebut juga sama disebabkan karena terdapat induktor yang menyebabkan arus menjadi terlambat terhadap tegangannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya simulasikan ya untuk segala penjelasan yang masih kurang tepat atau jika terdapat kesalahan penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.